pembahasan topik tentang arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik ini dia bisa dihubungkan seri. Ya, kita nggak belajar yang paralel, kita cuma belajar yang seri untuk level SMU. Kalau kita punya rangkaian daripada beberapa hambatan, induktor, atau kapasitor, dia ada 3 kemungkinan, yaitu adalah hambatan di seri dengan induktor, hambatan di seri dengan kapasitor, atau hambatan di seri dengan induktor dan di seri dengan kapasitor. Bagaimana dengan yang paralel? Yang paralel nggak termasuk dalam topik bahasan SMU, sama sekali nggak ada. Ataukah dia seri antara induktor sama kapasitor? Nah, itu nggak ada juga. Itu dipelajari di level berikutnya. Pada saat kita mau membahas tentang seri antara L sama induktor atau R sama kapasitor, sebenarnya kita lebih gampang kalau kita belajar yang ini dulu, RLC. Terus kemudian karena ini adalah bagian daripada RC atau RL, itu adalah bagian daripada yang satunya, yang lebih besar. Pada saat kita punya ini adalah hambatan, ini juga ada hambatannya, ini juga ada hambatannya. XL itu kan reaktansi induktif, satuannya dalam satuan ohm. XC itu adalah rangkaian kapasitif, satuannya juga ohm. Kita sebenarnya nyari tahu paduan antara dia dulu karena mereka terletak dalam diagram fasor yang berlawanan. Jadi XL sama XC itu kan kalau misalkan kita gambar, XL itu kan kalau hambatan terletak di sumbu X positif, maka XL-nya kan di sumbu Y positif, sementara XC-nya kan di sumbu Y negatif. Jadi karena ini tuh kita gambar di diagram fasor itu adalah satu gambar diagram yang mengganti besaran skalar itu agar supaya dia itu bisa dinyatakan dalam besaran vektor. Karena kalau misalkan mereka membentuk sudut 90, kalau kita nggak gambar pakai diagram fasor, kita ngitungnya agak susah. Jadi kita menggunakan diagram fasor, padahal dia seharusnya adalah besaran skalar, kita asumsikan dia sebagai besaran vektor. Karena memang dia itu grafiknya bentuknya sinusoidal, jadi dia berubah-ubah terus. Kita tinggal cari tahu resultan daripada dia, terus kemudian baru kita cari hambatan total. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau ngitung hambatan total, bukan berarti R ditambah sama XL ditambah sama XC, enggak. Tapi cara ngitungnya adalah kayak seperti kita vektor R-nya sendiri, XL sama XC-nya itu dikurangi sendiri-sendiri dulu. Tinggal siapa yang lebih gede. Kalau dia XL-nya lebih gede, berarti rangkaiannya sifatnya adalah induktif karena dia yang induktornya lebih kuat. Kalau dia XC-nya lebih gede, berarti XC tinggal dikurangi XL. Ini sifatnya adalah kapasitif. Nah, kalau dia itu hubungannya seri antara mereka bertiga, berarti kesimpulannya itu I-nya sama kayak seperti kita belajar tentang hukum Ohm. Nah, kalau dia I-nya sama, kalau kita mau nyari tahu V pada resistor, berarti tinggal I dikali sama hambatan. V pada induktor, berarti tinggal I dikali sama hambatan. Terus kemudian kalau kita mau nyari tahu V pada kapasitor, berarti tinggal I dikali sama X pada kapasitor. Kalau kita mau nyari tahu V total, ya sama kayak seperti impedansi. Set ini namanya adalah impedansi ya. Impedansi itu ya kayak seakan-akan dia itu hambatan pengganti total gitulah. Akar daripada VR kuadrat ditambah sama VL dikurangi sama VC kuadrat, tinggal siapa yang lebih gede, L kurangi C atau C kurangi L. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ngitung sudut, saya taruh di depannya ya. Kita mau gambar diagram fasor apa nih? Kita mau gambar diagram fasor daripada hambatan, berarti gambarnya akan seperti ini. Misalnya XL-nya lebih gede, berarti di sini ini adalah pengurangan antara XL sama XC. Jadi kalau misalkan kita gambar, berarti kita punya impedansi itu di sini sebenarnya ngitungnya. Nah, sudut arahnya itu di sini. Ya, mau nyari gimana? Biasanya sih pakai cos. Kalau misalkan kita nggak mau cos juga bisa. Maksudnya kita pakai sin gitu ya. Sama dengan depan sin itu berarti kan depan dibagi miring kan? Depannya berarti XL kurangi XC dibagi miring. Miring itu kan Z. Kita mau pakai tangan juga bisa. Tangan itu sama dengan XL kurangi XC dibagi sama R. Tapi ngitungnya ini kan jadi lebih banyak. Ini paling gampang ngitungnya. Ini namanya adalah nanti kita akan belajar dia namanya adalah faktor daya. Oke, sekarang kita coba. Di sini ada hambatan 30 ohm. Ya ini anggap sudah tahu ya. Karena kan kalau kita mau ngitung XL kan tinggal omega kali L. XC berarti kan sama dengan 1 per omega kali C. Diasumsikan udah tahu karena ngitung ini kan nggak terlalu susah. Kalau kita mau nyari tahu Z, berarti ya kita harus nyari tahu selisihnya itu dulu. Z-nya itu berarti sama dengan akar 30 kuadratnya itu biarin, terus kemudian hambatannya ini diselisin dulu. XL lebih gede berarti sifatnya adalah induktif. Ini
sifatnya adalah induktif karena XL-nya lebih gede daripada XC. Berarti tinggal akar dari 30 kuadrat tambah 40 kuadrat, berarti hasilnya adalah 50 ohm satuannya. Impedansi adalah satuannya ohm. Kalau kita mau nyari tahu VR, VL sama VC, kesamaan antara mereka adalah seri. Seri itu berarti I-nya sama. Berarti kita nyari tahu dari phase ini, karena ini adalah hambatan total kan, berarti kita bisa nyari tahu I total. I totalnya sama dengan tegangan total. Kalau ini nilainya adalah maksimum, berarti kesimpulannya hasil daripada I-nya itu juga adalah I maksimum. Hambatannya 50, berarti I yang 2 ampere ini adalah I yang maksimum. Kalau kita menghitung VR, berarti I sama dikali sama X dikali sama R. I-nya itu maksimum, berarti VR-nya itu juga VR maksimum. R-nya nilainya adalah 30, berarti ini adalah 60 volt maksimum. Kalau kita mau tulis VL maksimum karena I-nya maksimum, berarti kalau satu maksimum semuanya maksimum juga. Di sini bukan R ya, tapi XL. XL-nya nilainya adalah 100, berarti adalah 200 volt maksimum. VC maksimum karena I-nya maksimum itu I kali XC, 2 dikali XC-nya berapa? 60, berarti adalah 120 volt. Gitu caranya. Kalau kita mau nyari tahu persamaan I atau V, berarti kita butuh persamaan yang ini. Saya tulis dulu ya. Ada apa tadi? Di sini ada hambatan, terus kemudian ada induktor, terus kemudian ada kapasitor. Berapa nih? 30, 160, 30, 160. Terus kemudian kita sudah dapat I maksimum yang nilainya adalah 2, VR maksimum, VL maksimum, terus kemudian ada VC maksimum. Nilainya berapaan tadi? 60, 200, 120. 60, 200, 120 volt. Terus kemudian kita punya persamaan daripada V, yaitu adalah 100 sin 50T tambah 30. 100 sin 50T tambah sama 30. Nah sekarang kalau kita diminta untuk mencari persamaan V, ya tinggal tulis lah. Kita ada gambar diagram fasor ya. Diagram fasornya sudutnya beda berapa ya? Di sini berarti kan kita punya R-nya berapa? Nilainya 30. Terus kemudian di sini kita punya X apa nih? XL nilainya 100. Ini nilainya 100. Ini XC nilainya adalah 60. Berarti di sini ada XL kurangi XC. Nilainya adalah 40. Terus kemudian kalau misalkan kita gambar Z, terus kemudian kita cari tahu sudutnya pakai cos, berarti di sini nilainya adalah 37 derajat. Ya coba aja cari pakai pakai cos sama dengan R dibagi sama Z. Z-nya kan tahu. Sudutnya 30. Jadi kalau kita gambar V punya R, ini ada V punya L, kurangi V punya C, terus kemudian di sini kita gambar VL, terus kemudian di sini kita gambar VC. Ini Z-nya juga sudutnya sama. Z ini V total maksudnya. Ini sudutnya adalah 37. Nah, ini yang V total ini yaitu sebenarnya ini. Itu V totalnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu persamaan VR-nya itu ya berarti sudutnya berbeda 37. VR-nya itu ketinggalan 37. VR-nya itu ketinggalan 37 derajat terhadap V total. V totalnya kan kita tahu 30. Berarti VR maksimumnya kan 60. Berarti 60 sin ininya tetap sama 50T ditambah sama 30 dikurangi 37. Kan dia ketinggalan 37 derajat. Ini sudutnya 53. Berarti kalau untuk VL ini sudutnya itu lebih duluan 53 derajat terhadap V total. Jadi kalau misalkan kita tulis VL maksimum kan 200 sin 50T ditambah sama 30 itu punya V maksimum, ya berarti ini tinggal tambahin 53 karena kan dia lebih duluan 53 derajat. Kalau kita mau nyari tahu VC, berarti ini sudutnya berbeda berapa? Ini kan ada 90-nya. VC-nya itu 120 sin sudutnya adalah 50T ditambah sama 30. Dia kan ketinggalan 37 sama 90 derajat. Berarti ini dikurangi sama 37 dikurangi lagi sama 90. Itu persamaan VC. Bagaimana sekarang persamaan I? Persamaan I itu dia sefase sama VR. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu I pada resistor, I totalnya tadi berapa? I-nya ini adalah 2 ampere. Berarti kita tinggal tulis 2 sin 50T ditambah sama 30 karena dia sefase. I pada induktor ya berarti sama. I pada resistor, induktor sama kapasitor kan sama persis. Berarti di sini di sini ada persamaan I total
terus kemudian I resistor di situ, I kapasitor di situ, I induktor juga di situ. Jadi persamaan I-nya itu sama untuk semua, I untuk induktor maupun I pada kapasitor. Itu sama persis dengan itu. Kalau kita mau nyari yang RL ya berarti gampang lah. Kalau kita mau nyari katakanlah V masing-masing gitu ya. Berarti di sini ini kan resistor sama induktor. Berarti kalau misalkan kita gambarnya lebih simple. Ini R-nya, ini induktornya. Jadi impedansinya di sini lebih gampang. Ini 80, ini 60, berarti ini nilainya 100. Pitagoras kan? Terus kemudian kita tinggal nyari tahu sudutnya ini berapa. Katakanlah sudutnya alfa. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu I-nya, berarti adalah V maksimum, karena ini nilainya adalah nilai maksimum dibagi sama Z. 50 bagi 100 berarti setengah ampere. Ya, tujuannya apa? Kalau kita mau nyari tahu V pada R, berarti tinggal I kali R. Tinggal substitusi. V pada induktor berarti tinggal kali XL. I-nya setengah dikali sama R-nya 80, berarti ini adalah 40 volt. Kalau kita mau tulisin persamaan V-nya, yang diagram fasornya ngikut daripada hambatan. Ini VR, terus kemudian di sini VL, terus kemudian di sini ada V total. Sudutnya sama, sudutnya alfa juga. Kalau kita mau gambar RC ya sama aja, kurang lebih sama. Tapi kalau misalkan kita gambar, berarti di sini ada R-nya, terus kemudian di sini ada XC-nya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu impedansinya di situ, ya sudutnya ini. Misalnya ini sudutnya beta. Nah sekarang kalau misalkan untuk resonansi itu adalah suatu kondisi di mana nilai XL itu sama dengan XC. Resonansi itu kalau kita lihat, kalau misalkan kita lihat pesawat radio pada zaman dulu, dia kan ada di sini itu, ini buat volume. Kalau sekarang kan dia sifatnya digital. Kalau misalkan kita mau nyari tahu siaran FM tertentu, nah kita kan tinggal pencet apa, terus kemudian nanti kan ada tombol save. Ya kita mau siaran radio A, berarti kan kita tinggal pencet 1, atau kita tinggal ngatur remote untuk di nomor 1, atau mungkin bisa searching sendiri. Kalau radio yang dulu dia itu ini ada satu tombol yang dia itu harus diputar-putar, terus kemudian di sini itu ada jarumnya. Jarumnya ini gerak-gerak kemana? Misalkan ini ada berapa satuan megahertz, stasiun apa di berapa megahertz. Nah ini diputar sampai dia itu dia jarumnya ini menunjuk di frekuensi yang sama, baru dia radionya ini bisa nyala, siaran radio daripada stasiun tertentu. Nah ini namanya apa ya? Saya lupa ini namanya. Tapi tujuannya adalah agar supaya frekuensinya radio ini itu sama dengan frekuensi daripada stasiun radio yang dipancarkan. Nah pada saat itu terjadi namanya itu resonansi. Resonansi kalau untuk yang arus bolak-balik ini, itu pengertiannya adalah hambatan daripada induktor sama dengan hambatan daripada kapasitor. Sehingga Z itu nilainya adalah hanya cuma R kuadrat aja. Kan ini kan XL dikurangi sama XC-nya kan sama dengan 0. Nilainya 0, berarti nilai Z sama dengan R. Nah ini adalah nilai Z yang paling kecil. Z minimum itu paling kecil. Jadi pada saat dia terjadi resonansi, nilai impedansi itu paling kecil. Berapa frekuensinya? Ya kalau kita nyari ini kan omega kali L, ini kan seper omega kali C. Jadi kalau misalkan kita gantiin omega kuadrat sama dengan seper LC, jadi omega itu sama dengan akar daripada seper LC. Omega itu kan 2pi kali frekuensi sama dengan akar seper LC. Berarti frekuensinya adalah seper 2pi akar seper LC. L itu induktansi diri, C itu kapasitas kapasitor. Satuannya hertz. Itu adalah frekuensi daripada resonansi.